Qul ara'aitakum in atakum azabullah au atatakumus sya'ah aghirallahi tad'una in kuntum shadiqin. Katakan Muhammad, ara'aitakum, terangkanlah kepada kami, padaku, in atakum azabullah, ketika kamu kedatangan azabnya Allah, siksaan Allah, baik di dunia ini, awatatkum sa'ah, lalu besok kamu itu akan datang hari kiamat. Nah, kalau kamu dapat azab dari Allah dan hari kiamat telah datang, aghairallahi tad'una, apakah kamu akan tetap memohon atau menyeru kepada selain Allah? Nah, ini pertanyaan dari Allah pada mereka itu. Kalau kau sudah disiksa begitu dan besok kiamat datang pada kamu, kamu tetap menyeru menyembah selain Allah? In kuntum shadiqin, kalau memang kamu benar. Kala iyahu tad'una fayakashifu ma tad'una ilaih insya'a watansawna ma tusyrikun. Bukan demikian, bukan demikian. Iyahu tad'una, mestinya kamu harus jangan menyembah menyeru kepada selain Allah, tapi hendaklah kamu hanya kepada Allah lah kamu itu menyeru dan berdoa. Nah, kalau begitu fayaksifu ma tad'una ilaih, maka Allah akan menghilangkan itu siksaan yang ditimpakan kamu itu lantaran kamu itu hanya berdoa kepada Allah, hanya menyembah pada Allah. Insya'a watansawna ma tusyrikun, itu kalau Allah menghendaki, watansawna ma tusyrikun, dan kamu meninggalkan dari perbuatan mensekutukan Allah dengan yang lain. Jadi kamu kalau tidak syirik lagi gitu loh, jangan mencarikan tandingan Allah untuk disembah, untuk dimintai dan sebagainya itu. Ya, kalau kamu seperti itu, ya Allah nanti kan akan menghilangkan itu dosa-dosa atau siksa-siksa yang ditimpakan kepada. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un. Sungguh kami telah mengutus kepada umat yang lalu-lalu sebelummu ya Muhammad. Jadi Allah sudah mengutus tuh Rasul itu pada waktu itu. Tapi kebanyakan mereka itu ada yang menentang. Nah, kalau sudah menentang itu, maka Allah mengatakan fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra', maka kami siksa mereka itu dengan apa? Kesengsaraan. Kesengsaraan itu umumnya kekurangan pangan, lalu dia menderita kelaparan dan sebagainya, itu kesengsaraan. Wad dharra'i, nah ini yang berupa kecelakaan, mara bahaya yang lain-lainnya itu, banjir ya, tanah longsor dan sebagainya. La'allahum yatadarra'un. Mudah-mudahan mereka itu kalau sudah dikasih azab seperti itu, dia itu mau berdoa kepada Allah dengan merendah hati gitu loh. Falaula irja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa yazana lahum syaitanu ma kanu ya'malun. Maka mengapa mereka ketika kedatangan siksa kami, mereka tidak berdoa kepada Allah dengan hati yang rendah, dengan merendahkan hati. Walakin qasat qulubuhum, bahkan malah dia itu menjadi keras hatinya. Oh, diberi cobaan berupa siksa azab, kok tidak merendah berdoa pada Allah, kok malah hatinya menjadi tambah keras, lalu selalu terus menentang pada Allah dan Rasulnya. Bayazalallahu syaitanu makanu ya'malun. Maka setan itu akan menampakkan kepada mereka itu, yaitu apa? Semua perbuatan baik pun itu jelek, ya, dia menentang Allah dan Rasulnya, itu tetap tampak baik begitu. Jadi setan itu tugasnya itu menampakkan pada orang yang tidak senang dengan ajaran Allah, itu perbuatan yang jelek itu ditampakkan baik gitu. Ya umpamanya orang yang dilarang berjudi, dilarang minuman keras, tapi dia itu malah melaksanakan ya pesta miras sampai mati pun dilakukan. Nah, itu kan namanya setan
membuat mereka itu menampakkan pada mereka itu yang para peminum itu ya, jadi minum sampai mati itu bagi mereka baik loh, merasa pahlawan, wah hebat ya. Itu anggapan mereka seperti itu Allah mengatakan setan tuh. Jadi setan tuh ngarahkan dia tuh ya melihat perbuatan yang jahat itu tampak baik. Fala manasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farahu bima utu akhadnahum baktatan fa idza hum mublisun. Dan manakala mereka itu telah lupa, alpa terhadap yang diberikan kepada mereka, sudah lupa peringatan dari Al-Quran, mana yang boleh, mana tidak, ya, dia lupa dengan aturan itu, maka justru Allah apa? Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in. Kami bukakan pada mereka itu pintu-pintu, banyak pintu kesenangan bagi mereka. Ya, pintu kesenangan itu kalau zaman sekarang ya orang hanya suka hidup hedonisme kepada kesenangan-kesenangan gitu. Kalau pejabat ya beli mobil yang mahal-mahal. Gitu. Kalau hiburan ya ke klub malam, hiburan-hiburan itu. Ya yang selalu menyenangkan seperti itu. Dibuka pintu seluas-luasnya. Dia bersenang-senang kepada dunia ini. Hubud dunia, menyenangi kehidupan dunia itu sepuas-puasnya. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baktatan. Nah, kalau sudah sampai batas diberi kesenangan yang banyak, lalu dia gembira, ya bergembira karena kesenangan itu, Allah mendatangkan utu akhadnahum baktatan. Kami datangkan kepada mereka itu siksa secara tiba-tiba. Nah, umpamanya orang baru senang-senang di klub malam, lalu kemudian terjadi kebakaran umpamanya. Ya sudah, ada yang mati, ada yang luka bakar dan sebagainya. Itu seperti itu. Nanti kalau sudah dalam keadaan senang-senang karena diberi kesenangan tadi, dia gembira, Allah mendatangkan itu tadi, siksa seperti itu. Faizahum mublisun, maka ketika itulah mereka itu ya putus asa, diem lalu putus asa, menyesali perbuatan mereka itu. Faqati'a dabirul qaumil ladzina dzalamu. Dan orang-orang yang zalim, alladzina dzalamu, faqati'a dabirul qaum, Allah akan membinasakan sampai akar-akarnya. Jadi dihabisin semua, sampai anak susunya habis semua. Nah, orang yang zalim menentang Allah dan Rasulnya, dia menganiaya sendiri karena dia tunduk patuh pada Allah itu, dia akan dianiaya itu, akan dibinasakan semuanya sampai seakar-akarnya. Walhamdulillahirabbil alamin, dan segala puji itu bagi Allah yang menguasai alam raya ini. Qul ara'aitum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullah ya'tikum bihi. Katakan Muhammad, terangkanlah kepadaku. Jadi Muhammad diminta supaya minta kepada orang-orang itu kafir, orang Nasara itu, orang Yahudi yang pokoknya menentang Allah itu, terangkanlah kepadaku, jika Allah menimpakan, jika Allah mencabut pendengaranmu dan penglihatanmu, dan wa khatama ala qulubihim, dan Allah menutup hatimu. Coba kalau kamu ditimpa suatu ya bala, ya sesuatu yang tidak menyenangkan kamu, di mana pendengaranmu dicabut, dari mendengar tidak bisa mendengar, wa absarahum, kamu bisa melihat lalu tidak bisa melihat, dan hatimu ditutup oleh Allah. Nah, kalau kamu sudah mengalami posisi seperti itu, man ilahun ghairullahi ya'tikum bihi, maka Tuhan selain Allah yang manakah yang bisa akan mengganti atau mengembalikan ya posisi kamu mula-mula bisa mendengar lalu tidak bisa mendengar lalu kembali bisa mendengar, atau mula-mula melihat lalu tidak bisa melihat lalu kamu, siapa yang bisa mengembalikan bisa melihat, dan hati yang tertutup lalu bisa mengembalikan terbuka lagi, siapa? Tuhan selain Allah yang bisa seperti itu? Mestinya tidak ada kan? Unzur kaifa nusarriful ayati tsumma hum yastifun
Oleh karena itu perhatikanlah bagaimana Allah menjelaskan ayat-ayatnya, kemudian mereka itu malah berpaling. Nah, Allah menjaga seperti itu loh. Ya. Siapa yang bisa membalikan kalau pendengaranmu dicabut oleh Allah, yang lalu kamu bisa mendengar lagi, dan meripat yang mata yang tidak bisa melihat lalu bisa melihat? Siapa yang bisa membalikan itu? Kan hanya Allah. Tapi dijelaskan seperti itu. Undur bagaimana mereka itu? Kaifa musarriful ayat. Bagaimana? Allah sudah menjelaskan ayatnya, tapi mereka tetap berpaling, tidak mau itu ikut tunduk patuh pada Allah dan Rasulnya.